dari Agus. Secara hukum uang itu sudah dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang teruji. Si Novi ini pernah bermasalah pada 2022-2023. Selamat sore teman-temanku, kepada seluruh rakyat Indonesia dan para netizen. Kembali kita bersuara tentang permasalahan atau persengketaan yang sedang terjadi antara Novi dan Agus Salim. Bahkan sampai saat ini permasalahan ini semakin rumit. Banyak pandangan pakar hukum yang menyampaikan bahwa kesalahan itu ada pada Novi. Hal ini menjadi pro kontra terhadap kita. Hal ini menjadi suatu pandangan baru seharusnya kepada kita, di mana kebenaran sesungguhnya peristiwa tersebut. Di sisi lain, secara moralitas kita dapat mengungkapkan sebagaimana yang telah diutarakan pengacara kondang abang kita Hotman Paris, bahwa dalam segi hukum memang Novi tidak boleh secara moral dan etik bahwa Agus itu sudah melanggar moral dan etiknya. Pandangan dari Kamarudin Simanjuntak juga mengatakan bahwa tidak semestinya Novi itu menguasai, karena itu sudah mutlak miliknya Agus Salim dan tidak ada dasar kepada Novi untuk menguasai uang tersebut. Hal itu menentukan bagi kita bahwa itu mereka berbicara secara hukum yang positif dan yuridis yang ada aturannya. Mungkin pandangan masyarakat saat ini bahwa Novi memang orang baik. Saat saya melihat di dunia media sosial, saya juga bisa berkata secara pandangan, secara pola pikir bahwa mungkin Novi itu baik. Tapi asal tahu teman-teman bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini, kenapa bisa semakin rumit? Karena keduanya ini sangat keras dan juga mempertahankan ego masing-masing. Teman-teman, saya hanya memberikan suatu pandangan bahwa menilai orang bukan hanya berdasarkan ketika kita bertemu, ketika kita melihat dia, ketika kita hanya merasakan sesaat, tetapi kita harus dapat menilai orang bagaimana karakternya setiap hari. Hal itu sebenarnya ahli psikologis pun tidak dapat menyimpulkan bahwa orang itu baik atau tidak ketika hanya bertemu dalam satu kali. Karena tidak menentukan, karena secara pandangan politik, orang yang berpolitik, dia pasti menyembunyikan sesuatu kebusukannya. Dia akan berpenampilan lebih oke, dia akan berpenampilan lebih bijak. Sehingga pada pandangan masyarakat, dia itu dipandang sangat-sangat baik. Tetapi kita nggak tahu bagaimana kehidupan seseorang setiap hari. Hal itu tentu orang yang berada di sampingnya, yang selalu melihat dia, yang mungkin yang bergaul kepada dia, sehingga dapat kita menyimpulkan bahwa orang itu baik atau tidaknya. Dan juga bagaimana keterangan-keterangan orang lingkungan, yang mungkin apakah pada lingkungannya juga dia dapat menyesuaikan dan dia juga dapat menolong sesamanya tanpa pamrih. Terkait pada peristiwa yang telah terjadi ini, teman-teman, bahwa adanya laporan polisi di Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik oleh pengacara kuasa hukumnya si Agus, ada sebab dan akibat. Yang saya dengar informasi bahwa memang kuasa hukum pada awalnya telah melakukan peringatan atau telah memperingati dengan membuat somasi atau mensomasi si Novi. Saya kurang tahu apakah itu benar atau tidak. Berarti artinya mereka telah memenuhi suatu upaya hukum pada non-litigasi, pada persuasif, di mana bahwa seharusnya seseorang jika sudah ada disomasi harusnya ada tanggapan baik juga. Ketika pada permohonan ataupun pada subjek dalam somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum si Agus, berarti itu mengakibatkan suatu dampak bagi penerima somasi. Artinya seakan dia mengakui bahwa benar apa yang diterapkan kepada dia melalui somasi. Di kata lain, teman-teman, mungkin kita berpandangan bahwa Agus buruk. Secara logika saya juga, saya tidak dapat menyimpulkan apakah Agus buruk atau baik, karena saya belum pernah bertemu dengan dia.
Saya hanya menyampaikan ketika ada suatu perjanjian atau perikatan antara yayasan dan Novi, maksud saya antara yayasan dan Agus, atau antara Novi dan Agus, melalui podcastnya si Deddy Sumarko. Artinya kita merujuk pada syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320, kecakapan hukum itu mengacu pada tujuan tertentu dan kehalalan ataupun suatu hal tertentu. Mengacu pada pasal 1338 adalah bebas berkontrak pada asasnya konsensual, dan itu semuanya itu mengacu pada fakta sensufenda yang harus memenuhi suatu prestasi untuk memenuhi suatu perjanjian tersebut, tidak bisa diabaikan. Namun yang tertarik di sini adalah perikatan antara mereka dalam perjanjian kita belum tahu seperti mana. Secara hukum, berdasarkan kita undang-undang hukum acara perdata, bahwa orang buta itu termasuk orang yang mengampu, orang yang dilindungi hukum. Dia tidak boleh dikatakan menjadi cakap hukum apabila dia diterapkan dalam sebuah perjanjian lisan ataupun tulisan. Harus ada orang pengampuan terhadap dia, harus ada orang yang bertanggung jawab kepada dia, sehingga perjanjian itu bisa dipenuhi dan bisa terpenuhi secara sahnya perjanjian tersebut. Jika Agus dalam kategorinya belum ada yang mempertanggungjawabkan dalam sebuah surat kemarin itu, maka bisa kita katakan bahwa batal demi hukum. Artinya surat yang mereka buat itu kita katakan bahwa tidak sah ataupun batal demi hukum, karena Agus tidak cakap hukum lagi ketika dia sudah mengalami kebutaan saat ini. Yang saya herankan dalam permasalahan ini, ketika tidak ada penyelesaian, ini semakin rumit. Saya hanya mengatakan kepada kedua belah pihak, terkhusus kepada Novi, bahwa jadilah terang, jadilah orang yang memang benar-benar melakukan kegiatan Anda untuk menolong orang, tetapi tanpa ada tujuan pamrih. Kenapa saya katakan demikian? Demikian teman-teman, karena berdasarkan analisis, berdasarkan juga peristiwa yang pernah berlalu, bahwa si Novi ini pernah bermasalah pada 2022-2023, di mana anak asuhnya itu diambil oleh polisi. Itu benar atau tidak, tapi itu sudah viral juga waktu itu. Kemudian ada hal yang baru saat ini, ketika jumlah uang donasi, kenapa harus diambil alih oleh pendonasi, oleh yayasan tersebut? Memang secara sah ketika ini adalah benar apa yang telah disampaikan oleh beberapa orang, bahwa itu secara sah milik pribadinya, secara prinsipal, substansial, dan juga itu valid. Itu merupakan hak milik dari Agus Salim, tidak boleh diambil alih, tidak boleh dikuasai oleh orang tanpa hak. Artinya ketika Novi menguasai itu berarti dia menguasai dengan tanpa hak, walaupun dia sebagai orang yang mempertanggungjawabkan dalam yayasan, tetapi tidak pada keuangan yang diterima oleh si Agus Salim. Teman-teman, saya hanya menyampaikan begini kepada Novi. Saya cuma bertanya, semoga dapat dijawab nantinya, semoga pertanyaan ini dapat didengar oleh si Novi. Saya cuma bertanya, pada perjanjian, pada keuangan yang diterima secara donasi ini, apakah kalian sudah pernah membuat suatu kesepakatan untuk mengasuransikan keuangan yang masuk pada saat itu? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, di situ ada asuransi keuangan. Asuransi keuangan apa? Di situ bisa ada pengertiannya bahwa untuk menjamin kehilangan uang atau kerusakan uang atau kesewenangan yang dikuasai oleh orang lain. Ketika hal itu sudah dapat diasuransikan, sebenarnya Agus lebih terjamin kepastian uang yang masuk pada dia pada saat itu. Cuma kita nggak tahu apakah ini sudah diasuransikan. Meskipun tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang pengasuransian donasi, tetapi untuk asuransi keuangan itu sudah dapat diatur baik peraturan OJK 2016 maupun juga peraturan ataupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Itu sama semuanya. Artinya tujuannya adalah untuk perlindungan uang terhadap objek tersebut. Teman-temanku, kepada Novi lagi, bahwa apa sih salahnya ketika Anda mengembalikan uang itu? Tidak, Anda tidak rugi. Kita se-Indonesia ini dibuat bingung loh dengan tingkah laku kalian.
Sudahlah, daripada rumit permasalahannya, daripada Anda disomasi terus, daripada Anda dilaporkan terus. Walaupun Anda mempertahankan harga diri, tetapi janganlah se-Indonesia ini kisruh karena peristiwa ini. Kita harusnya fokus pada pelantikan presiden bagaimana selanjutnya. Tetapi dengan adanya ini kami bingung, masyarakat Indonesia, di mana yang kami dengar. Seharusnya juga agar si Novi berbesar hatilah, dia merendahkan hati untuk bisa mengembalikan uang tersebut kepada Agus Salim. Dan saya rasa ketika Anda melakukan itu, perdamaian itu pasti sudah ada di depan kalian dan dapat menempuh jalan keluar. Kepada si Agus juga, janganlah terlalu mempertahankan ego untuk melaporkan seseorang. Lakukan dulu persuasif, karena ada istilah pada azas ultimum remedium bahwa penyelesaian pidana itu merupakan hal yang paling terakhir. Itu jalan terakhirnya. Bahwa dengan terjadinya antara kalian berdua ini, saya berpendapat bahwa ini menentukan suatu karakter kalian berdua. Kita dibuat kisruh seluruh Indonesia. Secara logika bisa kita katakan ya, tapi saya tidak menjustis. Tapi ini secara umum bahwa seorang YouTuber apabila dia mengekspos pada suatu akun ataupun mengontenkan suatu peristiwa tersebut, sudah otomatis menguntungkan pada dirinya, di mana ya konten tersebut akan viral dan juga ada pembayaran dari suatu perusahaan YouTuber yang akan membayarkan kepada akun tersebut. Begitu juga kepada Agus Salim akan menguntungkan sebenarnya ketika viral, lalu banyak orang yang bergerak artinya untuk membuat atau untuk mendonasikan sesuatu kepada untuk bertujuan penyakit bisa dapat disembuhkan secara cepat. Dan terakhir saya bilang bahwa ketika tidak ada penyelesaian, baik secara kekeluargaan, baik secara persuasif ataupun baik secara pihak kepolisian, jalan terakhir satu-satunya yang kalian lakukan adalah saling memaafkan, rendah hati. Sudahlah. Dan apabila hal itu tidak kalian bisa lakukan, banyak orang yang berpotensi, banyak orang yang berkualitas untuk mendamaikan orang, untuk pada potensinya bagaimana dia menyatukan orang sehingga tidak ada persengketaan antara kedua pihak. Jadi kalau kalian bisa berpikir bahwa kalianlah mencari orang yang akan mendamaikan kalian, saya rasa banyak orang yang berpotensi di Indonesia ini sehingga permasalahan itu selesai pada besok hari, tidak akan berlarut-larut lagi. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga Novi juga dapat mendengarkan lebih baik. Terima kasih.